Pemirsa, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan sama-sama memberikan skor untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar Pranowo memberikan skor 5, sedangkan Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan, tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan serta calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama-sama memberikan skor terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya menjawab dengan skor berbeda. Saat itu, calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan skor tinggi, yakni 5. Sedangkan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan jawaban yang telak, yakni 11 dari 100. Menurutnya Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto sangat berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, pemirsa, kami sudah bergabung bersama dengan peneliti imparsial Hussein Ahmad dan manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Uli Arta Siagan. Selamat malam, Uli. Selamat malam, Hussein. Selamat malam. Selamat malam. Iya, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Pertahanan, namun tidak dapat bergabung dalam dialog malam hari ini. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu ke Bung Hussein. Bung Hussein, penilaian 5 dan penilaian 11 dari 100, apakah dirasa fair terhadap kinerja Kementerian Pertahanan? Saya rasa fair-fair aja ya. Kalau diukurnya itu kan sama-sama bilang bahwa ini kinerjanya rendah dari berbagai macam indikator, dia
rendah gitu ya. Saya kira fair aja dan memang itu fakta yang terjadi di lapangan. Ya, indikatornya apa? Kalau disebutkan dua capres tadi dalam debat kan salah satu yang disinggung Pak Anies adalah kesejahteraan prajurit. Kemudian juga disinggung juga mengenai pengadaan alutsista bekas. Ya, pertama yang paling utama kalau indikator paling jelas adalah capaian ya. Capaiannya kita bisa lihat dari minimum essential force tidak tercapai 100%, padahal kenaikan anggaran itu sangat terjadi ajak dari tahun ke tahun gitu ya. Dari semula ketika Pak Prabowo menjabat sebagai menteri itu sekitar 100 triliun, kemudian jadi 130 sekian triliun gitu. Nah, di tengah banyaknya anggaran dan itu anggaran nomor 2 loh Mas, dari kementerian-kementerian yang lain, capaian yang dia tetapkan sendiri tidak sampai gitu. Nah, itu ya saya kira pantas untuk diskori rendah. Nah, selain itu memang banyak kritik-kritik dari masyarakat sipil yang terus berdatangan pada Pak Prabowo karena memang banyak hal yang eh, mengernyitkan dahi gitu ya. Misalnya dengan upaya untuk membeli alutsista bekas, kemudian indikasi korupsi misalnya di dalam Kemhan, misalnya adanya PT TMI, kemudian Agrinas, kemudian adanya broker internasional, yaitu Excalibur Internasional. Nah, itu yang kemudian pantas saja kalau kemudian kedua capres itu mengatakan bahwa skornya rendah. Nah, menurut Anda yang pantas yang mana? 5 atau yang 11? Saya nggak peduli angkanya, yang penting itu menurut saya memang rendah dan sangat rendah gitu ya. Saya kira cukup lah segitu. Kalau 5 atau bahkan 11, intinya kan dia tidak tercapai harapan publik gitu ya. Orang mengira bahwa dipimpin tentara, Kemhan akan bersih, kemudian akan ada peremajaan alutsista, ada untuk kesejahteraan prajurit, ya, yang ada justru sebaliknya begitu. Oke, saya bergeser ke Uli Arta Siagian. Uli, dari perspektif Walhi, bagaimana Anda melihatnya? Iya, sebenarnya saya tadi sepakat ya bahwa berapapun nilainya, nilai itu menunjukkan kegagalan ya dari kinerja Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan gitu ya, Pak Prabowo Subianto gitu. Dan saya mau menyoroti dari sisi lingkungan hidup gitu ya, karena bukan kebetulan ya, karena food estate juga salah satu program yang tanggung jawabnya diberikan ke Kementerian Keamanan dan Pertahanan gitu ya. Dan saya mau bilang gitu ya, Walhi mau bilang bahwa Kementerian Keamanan dan Pertahanan, menterinya sekaligus dalam hal ini adalah Bapak Prabowo Subianto, berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah konsesi-konsesi food estate yang programnya itu terbukti gagal gitu ya. Secara khusus kami menyoroti apa yang terjadi di Kalimantan Tengah gitu, dan pasti publik tahu gitu ya, dan terpapar informasi bahwa proyek ini gagal di Kalimantan Tengah yang semulanya ditanamin singkong, hasilnya kerdil gitu ya, lalu kemudian diganti menjadi jagung gitu. Tapi sebenarnya persoalan yang lahir dari sana melampaui kegagalan komoditas yang ditanam di konsesi food estate itu sendiri gitu ya. Walhi Kalimantan Tengah beberapa kali melakukan investigasi di lapangan dan mendapatkan data serta informasi bahwa pasca wilayah tersebut dijadikan konsesi food estate, banjir marak terjadi gitu ya, lalu kemudian hutan habis dibongkar dan diganti menjadi perkebunan skala besar singkong gitu ya. Lalu kemudian di sana juga terjadi perampasan tanah karena proyek ini dijalankan atau dibangun atau ditetapkan tanpa kemudian persetujuan dari rakyat yang hidup di wilayah itu gitu. Jadi bukan hanya dampak lingkungan tetapi dampak sosial dan pengeksklusian rakyat terjadi di sana gitu. Jadi kami mau bilang bahwa Kementerian Pertahanan dan Keamanan dalam hal ini menterinya adalah Bapak Prabowo Subianto berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang ada di sana gitu ya. Dia sebagai menteri gitu ya. Yang kemudian sampai di sana, mohon maaf saya potong ya. Kalau kita lihat kan ini kan proyek pemerintah. Meskipun kita harus
teliti lagi nih leading sektornya. Karena bagaimanapun ada Kementerian Pertanian juga di sana dan sebagainya. Apakah Anda melihat jika ada yang beranggapan bahwa menitik beratkan ini semua dan menyalahkan ini semua ke pundak Pak Prabowo itu dirasa nggak fair? Bagaimana melihat Anda? Iya, fair karena pada awalnya kan sebenarnya memang Kementerian Pertanian diberikan tanggung jawab ya sesuai dengan tupoksi kewenangannya. Tetapi kemudian digeser tanggung jawabnya ke Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang juga sebenarnya kami bertanya gitu ya. Sejak tanggung jawabnya digeser, kenapa kemudian yang ngurusi pertanian itu bukan Kementerian Pertanian tetapi Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang Oke. sebenarnya kementerian ini juga tidak punya pengalaman yang panjang terkait dengan mengelola lahan dalam konteks pertanian gitu ya. Apalagi kemudian pertanian ini adalah pertanian skala besar dan Oke. faktanya pengelola dari food estate atau pangan berskala besar ini kan diserahkan lagi kepada korporasi gitu ya, Oke. yang berdasarkan hasil investigasi teman-teman Tempo dan Gecko Project bahwa ada dugaan keterkaitan antara perusahaan yang mengelola atau mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan food estate di Kalimantan Tengah ini juga dekat relasinya gitu ya dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan gitu. Oke, saya bergeser ke Hussein. Hussein, kalau dinilai apa yang disampaikan dalam debat, kemudian ini menjadi percakapan publik dan sebagainya, bahwa ini semua adalah untuk meraih elektoral jelang Pilpres yang akan kita hadapi ini 2024, kurang dari 30 hari lagi. Menurut Anda bagaimana? Ya, memang tentu saja itu yang akan akan dilakukan oleh para capres ya gitu ya. Tapi memang apa yang ditanyakan, misalnya saya mau kita konteskan ke dalam debat kemarin, apa yang ditanyakan oleh para kandidat kepada Pak Prabowo itu memang sah menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Kan Pak Prabowo berdalih bahwa itu rahasia negara dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti apakah Pak Prabowo punya lahan sekian ribu hektar, itu pertanyaan yang sah. Kenapa kemudian Pak Prabowo beli pesawat yang bekas begitu? Itu pertanyaan yang sah, itu bukan rahasia negara. Itu bagian daripada informasi publik, kita semua rakyat Indonesia bayar pajak, dan pajak itu kemudian dibayarkan digunakan oleh negara untuk membeli pesawat. Nah, kita patut tahu pesawat apa yang kemudian akan dibeli. Ternyata yang dibeli pesawat busuk, pesawat yang sejak tahun 2005 itu memang mau disingkirkan oleh Angkatan Udara Qatar gitu ya. Emirates 2000-5 itu memang sejak tahun 2005 dijajakan ke banyak negara, pengen dijual karena memang dia mau ganti teknologi yang baru ya. Nah, kok kita malah mau beli gitu, pesawat yang sudah lama tidak dipakai, pesawat yang lama sudah ingin dibuang gitu ya. Bahkan pada tahun 2009 dijajakan gratis kepada Indonesia, tapi Indonesia tegas katakan tolak karena perawatannya mahal, lebih mahal perawatannya daripada keuntungannya ketika ditimbang-timbang gitu ya buat kita. Nah, kok sekarang beli mau? Ternyata setelah kita cek berdasarkan penelitian imparsial itu memang ada broker di sana namanya Excalibur Internasional. Tentu saja kalau kita bicara broker dalam jual beli senjata di lingkup internasional tidak semuanya baik. Ada praktik-praktik perburuan rente di sana. Nah, itu yang kemudian tadi dalam diskusi tadi siang kami dengan Kak Uli juga kami katakan apakah kemudian jangan-jangan pembelian alutsista bekas, kemudian penggunaan broker-broker dalam pembelian alutsista itu memang tujuannya untuk perburu rente gitu ya. Nah, saya pikir tadi Bung Daniel Jubir Kemenhan berani untuk hadir di sini karena saya punya 1000 pertanyaan untuk beliau yang bisa dia jawab. Ternyata tidak hadir. Oke. Uli, tanggapan Anda? Iya, spesifiknya untuk tanggapan yang mana nih? Ya, tadi disebutkan bahwa kemudian ada pembahasan, ada percakapan mengenai apa yang terjadi dalam debat, kemudian di sana ada koalisi masyarakat sipil yang mempercakapkannya. Anda tadi menyoroti mengenai food estate dan sebagainya. Tapi lepas dari situ kan, ini kan pembangunan yang kita juga harus lihat, ada Kementerian Pertahanan di sana, ada Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Anda menilai bahwa sepatutnya Pak Prabowo menjadi orang yang dianggap bertanggung jawab di sana? Ya, pertama kan memang kalau kita balik ke percakapan kemarin gitu ya, saya mau bilang juga bahwa isu lingkungan hidup gitu ya, terkhususnya keamanan pangan gitu masih cukup minor di dalam perdebatan yang kemarin gitu. Lalu kemudian muncul
informasi atau data yang dimunculkan oleh salah satu paslon yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo sendiri juga memiliki lahan 350.000 hektar, lalu kemudian diklarifikasi, ternyata hampir mencapai 500.000 hektar gitu kan. Nah, ini juga kemudian kami juga menyayangkan sebenarnya informasi begini meskipun penting gitu ya, tetapi selalu menjadi komoditas politik gitu. Tapi yang paling penting adalah siapapun nanti terpilih menjadi presiden, bagaimana kemudian memeriksa kepemilikan lahan dalam skala yang besar begini yang dimiliki oleh elit politik atau kemudian orang yang menduduki struktural di negara kita gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang kami melihat bahwa tadi saya bilang bahwa leading sektor dari program food estate ini meskipun dia kewenangan tertingginya ada di presiden gitu ya dan dia berkaitan dengan kementerian lainnya, tapi leading sektornya ada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan gitu. Dan kami juga melihat bahwa program food estate ini sebenarnya adalah program yang dirancang gagal sejak awal. Karena apa? Karena kita tidak punya historikal keberhasilan dari pangan skala besar atau food estate gitu. Di era Soeharto 1 juta ex gambut dijadikan lahan food estate itu juga gagal. Di era SBY juga MIFE untuk pembangunan pangan di wilayah Maluku dan Papua juga gagal. Lalu kemudian diikuti lagi oleh rezim Presiden Jokowi untuk membuat hal yang sama gitu. Dan sudah banyak lingkungan yang terkorbankan karena hampir sebagian besar wilayah konsesi food estate ini berada di kawasan hutan gitu ya dan di kawasan wilayah kelola rakyat. Artinya ketika dia dipaksakan untuk jalan, maka akan ada yang dikorbankan, apa itu lingkungan dalam konteks lebih spesifik adalah hutan yang selama ini menjadi ruang hidup dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di sana. Juga kemudian wilayah kelola rakyat di Sumatera Utara food estate juga mengalami penolakan dan terjadi konflik di sana gitu karena penetapan ini dilakukan secara sepihak gitu. Jadi itu yang kemudian kami bilang bahwa Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang juga meliding program ini gitu ya kebijakan ini gitu ya juga kemudian berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Dan kami juga melihat di beberapa catatan di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah, di Papua gitu ya, pemakaian tentara yang kemudian beberapa teman-teman menyebutnya masuk dalam komponen cadangan gitu ya, untuk kemudian mengawal proses ini juga terjadi di lapangan dan itu membawa dampak psikologis kepada masyarakat karena setiap hari mereka harus kemudian diperhadapkan dengan orang-orang berseragam tentara gitu. Ini juga dampak ikutan yang kemudian dirasakan oleh rakyat. Terima kasih Uli, terima kasih Hussein sudah hadir dan menyampaikan pandangannya kepada kami.